Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lia Pratiwi dari 10 IPS 1. Tugas praktik bahasa Indonesia kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil teks observasi atau LHO dan kaidah kebahasaan. Yang pertama di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan umum, aspek yang dilaporkan, dan deskripsi manfaat. Untuk aspek yang dilaporkan itu bisa menjadi beberapa bagian. Bisa menjadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Atau hanya bagian 1 saja. Untuk pernyataan umum, bagian pembuka dari teks laporan hasil observasi. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan pengertian dari objek yang diamatinya. Aspek yang dilaporkan dalam bagian ini, fakta-fakta atau temuan soal objek yang dijabarkan secara terperinci, seperti ciri, bentuk, atau fenomena dari hasil pengamatannya. Untuk deskripsi manfaat, bagian ini penulis menutup tulisannya dengan menjelaskan kegunaan, kelebihan, dan manfaat dari objek yang diteliti. Selanjutnya, ini ada contoh teks laporan hasil observasi tentang bunga anggrek bulan. Di sini saya sudah membaginya menjadi 3 bagian, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan. 1. Nomina atau kata benda adalah kata yang menanyakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Nomina terbagi atas beberapa kategori, di antaranya A. Nomina prefiks, contoh perumahan, perkampungan, dan lain-lain. B. Nomina berulang, contoh kantor-kantor, gedung-gedung, orang-orangan. C. Nomina majemuk, contoh suami istri dan wajib pajak. 2. Kata verba atau kata kerja adalah kata yang menanyakan perbuatan atau pekerjaan. Verba dibedakan menjadi beberapa kategori, di antaranya A. Verba pokok kata, contoh tulis, temu, juang. B. Verba dasar, contoh ada, datang, daging, duduk. C. Verba berulang, contoh jalan-jalan, merangkak-rangkak, mengejar. D. Verba majemuk, contoh jual beli, ikut campur, pulang pergi. 3. Afiksasi. Perubahan kategori kata terjadi karena adanya proses afiksasi. Kata yang sudah mengalami afiksasi atau mengimbuhkan termasuk ke dalam kata bentukan. Kata yang mendapat proses mengimbuhkan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba bisa berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh kata imun atau verba mendapat imbuhan an menjadi minuman atau nomina. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan men, ber, di, bahkan terkadang ter atau ke-an. Sementara kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe atau en, pe atau per, an atau terkadang ke-an. Contoh afiksasi bisa dilihat di sini, kalimat imbuhannya disebut berjenis verba dan verbanya di dan menjadi imbuhan sebut. Kalimat berimbuhan kemampuan berjenis nomina, verbanya ke-an dan menjadi imbuhan mampu. Selanjutnya 4. Kalimat definisi dan teks deskripsi. Ciri khas hasil observasi adalah adanya kalimat definisi dari kalimat deskripsi.
Kalimat definisi biasanya terdapat dalam unsur deskripsi bagian. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi dapat membantu pembaca untuk memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Kalimat deskripsi, kalimat menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus suatu benda. 5. Menggunakan istilah. Banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkaitan dengan tema atau isi teks. Hal ini berkaitan dengan laporan itu sendiri yang ada pada umumnya merupakan temuan. Contoh kata vertebrata dan invertebrata. 6. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah suatu kalimat di mana hanya terdiri satu verba utama. Hal ini dikarenakan pada kalimat simpleks hanya memiliki suatu peristiwa, aksi, maupun tindakan. Kalimat ini umumnya mempunyai pola SP, SPO, SPOK, SPOK, PEL. Contoh, Pina membersihkan meja di ruang tamu. Maka kalimat di atas mengandung pola SPOK. Nina menyiram bunga. Maka kalimat di atas mengandung pola SPO. Setelah mengetahui pengertian yang telah dijelaskan di atas, kamu perlu mengetahui beberapa ciri pada kalimat ini untuk membedakannya. 1. Terdapat dua peristiwa atau kejadian dalam kalimat kompleks. 2. Kedua struktur di dalam kalimat kompleks dipisahkan menggunakan tanda koma maupun konjungsi atau kata penghubung. 3. Mempunyai dua subjek dan predikat di dalam kalimat kompleks. Contoh, jika kamu mengikuti nasihat orang tuamu, maka hidupmu akan lebih baik. Dan jangan membuang sampah sembarangan agar tidak banjir di musim hujan. Segitu dulu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.